Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di cerita yang cukup menyedihkan dari seorang figur yang bisa dibilang sudah cukup sukses, kaya raya, main basket bareng sama LeBron James bahkan di tim-tim NBA gede juga, tapi ternyata beberapa waktu belakangan ini itu sempat ketangkep lagi ngemis di jalanan. Sebenarnya kisahnya ini udah lama banget ketahuan, tapi memang baru diupdate lagi di bulan-bulan Juli atau Juni 2022, di mana dia ketahuan lagi ngemis di jalanan. Nah gimana ceritanya seorang pemain NBA yang duitnya banyak banget harusnya, tapi ternyata berakhir di jalanan. Walaupun belum berakhir ya, mudah-mudahan dia dapat kesempatan lagi dan bisa memajukan hidup dia lagi. Nah inilah dia kisah tentang seorang atlet yang memang kadangkala cerita-cerita ini mengingatkan kita bahwa kalau misalnya kita lagi di atas, ya kita nggak selalu ada di atas. So harus betul-betul bisa mempersiapkan segala halnya. Biar apapun kondisinya, kita bisa menjalaninya dengan siap. Inilah dia kisah tentang Delonte West. Seorang pemain NBA yang sekarang ketahuan ngemis. Gimana ceritanya? Let's begin the story guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Delonte West. Jadi dia adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 26 Juli 1983 di Washington DC, Amerika Serikat. Ibu kota Amerika Serikat nih. Di masa kecilnya, dia itu bertumbuh di keluarga yang broken home. Dengan keadaan ekonomi yang bisa dibilang sangat buruk. Dan juga kedua orang tuanya waktu itu juga sudah bercerai waktu pas dia masih kecil. Dan akhirnya si Delonte ini ikut sama ibunya, layaknya anak-anak kecil lah. Kalau misalnya keluarga cerai. Nah selain memiliki keluarga yang bisa dibilang cukup hancur ya, masa sekolahnya juga jadi cukup buruk. Karena dia itu selalu dibully sama teman-temannya. Cuman karena dia itu punya warna rambut yang agak pirang gitu. Dan memang entah kenapa ya, anak-anak kalau udah broken home pada saat itu, pasti dibully sama teman-temannya. Mungkin aja karena pas hari ayah gitu ya, mungkin disuruh gambar bapaknya, dia nggak tahu bapaknya kayak gimana gambarnya gitu ya. Kali aja, karena dulu gue juga broken home gitu kan. Nah makanya satu-satunya hal yang bisa bikin Delonte ini masih mau hidup dan bisa dibilang waras dan bisa bertahan lah di lingkungan yang toksik banget kayak sekolahnya yang sering ngebully dia, orang tuanya gak perhatian sama dia, ya satu-satunya hal yang bisa bikin dia seneng ya cuma satu hal, yaitu adalah main basket. Walaupun bisa dibilang ini sebagai sebuah hobi yang bisa dibilang pelariannya lah terhadap kesetresan yang dia alami di sekolah maupun di rumahnya. Tapi walaupun cuma pelarian, dia tuh ngelakuin basket ini tuh dengan sangat serius dan konsisten setiap harinya. Nah tapi setelah dia tuh punya hobi yang bisa dia seriusin yaitu adalah main basket, Delonte ini sayang banget harus mengalami cedera di bagian kaki waktu umurnya tuh masih 12 tahun. Atau umur-umur sekitar dia tuh masih kelas 6 SD atau baru-baru mau masuk ke SMP. Yang dimana cederanya itu bikin dia tuh jadi sangat depresi dan juga stres banget. Apalagi kan sebagai anak kecil yang hidup sulit waktu itu, dengan keluarga seperti itu, dengan sekolah seperti itu, ya satu-satunya hal yang bisa bikin dia seneng ya cuma main basket. Karena cedera di kakinya, dia jadi gak bisa main basket lagi. Nah lalu setelah dia ngalamin cedera tadi, akhirnya karena ibunya juga lagi kesusahan secara finansial, dia akhirnya tuh pindah ke tempat bapaknya. Tapi begitu tinggal di sana beberapa saat, ayahnya tuh yang bisa dibilang jalan terakhir buat nyelamatin diri dia dan kehidupan dia, malah bisa dibilang lebih gak peduli lagi sama dia. Dan benar-benar gak ngasih perhatian yang layak buat Delonte. Dan gak cuma kekurangan perhatian dari ayahnya, di sekolah barunya, Delonte juga punya banyak temen yang hancur-hancur banget lah. Dari mulai pecandu alkohol sampai obat-obatan terlarang. Hokinya, setelah beberapa lama bergaul di lingkungan yang gak bener tadi, cederanya tuh mulai sembuh. Dan sembuhnya udah bukan sembuh-sembuh biasa, tapi sembuh total. Dan akhirnya dia tuh memutuskan untuk kembali lagi fokus main basket seperti dulu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari circle yang bisa dibilang udah hancur banget buat ukuran anak remaja pada kala itu. Nah setelah bisa balik lagi ke hobi lamanya, yang adalah main basket, akhirnya ada secercah harapan buat menyalurkan hobinya ini jadi sesuatu yang bernilai. Karena pada saat dia duduk di bangku SMA, dia tuh bisa jadi atlet di tim inti basket sekolahnya, Eleanor Roosevelt High School, yang berada di Greenbelt, Maryland. Dan saking bagusnya performanya, namanya si Delonte ini juga sampai sempat masuk ke koran Washington Post. Jadi cukup terkenal. Karena memang semua pemain NBA rata-rata kan diinkubasi lewat sekolah-sekolah mereka gitu.
Nah lalu setelah ngejalin kehidupan SMA yang bisa dibilang cukup mulus, akhirnya dia tuh lulus lagi dan ngelanjutin studinya di Saint Joseph University. Dan masih dengan skill yang dia punya di dunia basket, di masa kuliahnya dia tuh bisa ngebantu Saint Joseph University itu tadi buat memenangkan turnamen basket regional sebanyak beberapa kali, dengan rata-rata skor 19 poin per game, yang diikuti beberapa rekor lain juga yang dia capai. Dan sambil mengikuti banyak turnamen basket antar universitas, Delonte ini juga nggak cuma sekedar ikut-ikutan doang. Karena memang seiring berjalannya waktu, skillnya tuh makin jago. Dan emang kelihatan banget berpotensi ini orang. Untuk bisa main bukan hanya di liga-liga kecil atau liga-liga universitas, tapi untuk bisa bermain di turnamen-turnamen profesional. Dan itu kejadian pada tahun 2004, ketika dia memutuskan buat keluar dari Saint Joseph University setelah dia mendapatkan kesempatan buat masuk ke Boston Celtics di tahun 2004 sebagai pemain ke-24 yang ada di NBA Draft saat itu. Tapi yang namanya karir kan kayaknya tidak mungkin mulus-mulus saja dari awal sampai akhir. Dan ini juga kejadian sama DeLon waktu dia baru masuk ke ranah basket profesional. Karena di musim pertamanya di Celtics, DeLon ini mengalami cedera lagi dan cuma bisa main sebanyak 39 game sebagai pemain cadangan. Tapi setelah sembuh total dari cederanya yang kali ini, di tahun 2005 dia bisa kembali perform dan ngambil posisi PG atau point guard utama. Tapi dengan average score yang gak terlalu fantastis, makanya setelah itu dia juga sempat dipindahin posisinya ke SG atau shooting guard. Yang sebenarnya malah bikin performanya tuh makin turun lagi, karena sebenarnya posisinya kurang tepat buat dia. Makanya dari situ dia dibalikin lagi ke posisi awal sebagai point guard dan bisa menjalani karirnya di Boston dengan cukup baik. Nah lalu sampai pada tanggal 21 Februari 2008, Delonte ini akhirnya dapat one in a million chance buat masuk ke Cleveland Cavaliers dengan kontrak 3 tahun senilai 12,7 juta US dollar. Yang waktu itu mungkin nilainya sekitar 120 miliar rupiah. Ini banyak banget ya. Kalau beli bakso, meledak rumah lu. Tapi bukan dari nilai kontraknya doang ya, yang menjadikan kesempatan itu langka banget. Tapi salah satu kesempatan yang sangat langka sekali, itu adalah bagaimana dia bisa bermain langsung bersama dengan LeBron James. Karena dengan main bareng sama LeBron sebagai starting atau pemain utama, tentunya ini akan nge-boost banget yang namanya mental dan juga semangat dia buat main dan berkontribusi buat timnya dan tentunya menaikkan nama dia juga. Karena satu tim sama LeBron gitu. Gue aja gak ngerti basket, gue kenal LeBron gitu ya. Walaupun kenalnya lebih ke kenal karena Space Jam gitu ya. Dan memang itu beneran kejadian, karena dia bisa ngebantu Cavaliers buat menangin beberapa pertandingan dengan banyak assist dan juga 3 points clutch atau biasa anak-anak basket tuh bilangnya adalah buzzer beater. Nah walaupun performa in-game pas pertandingannya oke-oke aja, DeLon ini ternyata ngelakuin banyak kontroversi atau bisa dibilang skandal. Dia tuh sempat dijadiin cadangan karena nyerang temen satu timnya sendiri waktu preseason cuman karena hal-hal yang sepele. Dan tim dari Cavaliers yang nanganin kasus ini dapat hasil bahwa ternyata DeLon ini itu punya masalah mental bipolar yang udah cukup kronis sampai memang membutuhkan penanganan terapi dan juga obat dari psikiater untuk menekan rasa atau penyakit mentalnya. Nah setelah didiagnosa bipolar, DeLon ini tetap main sebagai starting dan tetap ikut di pertandingan-pertandingan yang ngelawan tim gede sambil ngejalanin pengobatan dan terapinya. Tapi sayangnya memang kontroversi yang dilakukan sama DeLon ini nggak berhenti di situ doang. Karena pada tanggal 17 September 2009, belum lama setelah dia menikah dengan Kimberly Watt, DeLon ini ditangkap polisi waktu dia lagi naik motor karena ketahuan ngebawa 3 senjata api di tasnya. Dan hal tersebut mengharuskan DeLon buat ngejalanin kurungan rumah selama 8 bulan dan 2 bulan masa percobaan dan juga 40 jam community service. Community service tuh bisa dibilang kayak nyapu jalanan lah, apalah segala macem gitu ya. Nah setelah hal tersebut terjadi, Cavaliers sempat ngalamin yang namanya 3 kali lose streaks di playoff waktu ngelawan Celtics. Dan LeBron James juga mengalami penurunan performa selama beberapa waktu pada musim tersebut, seperti yang tercatat dari sumber yang gue baca. Nah media olahraga dan rekan-rekan pemain NBA yang mencari tahu soal penyebabnya, nemuin sebuah kemungkinan yang mungkin bisa dibilang tidak pernah terpikirkan sama siapapun. Bahwa ternyata katanya ada rumor bahwa DeLon ini diduga tidur bareng sama ibunya LeBron James gitu ya, pecah kali gitu ya. Ini kan kayak kita temenan gitu ya, terus lu main sama maknya, gila menurut gue kan. Dan walaupun memang itu hanya bisa dibilang sebuah tuduhan dan sampai sekarang pun sebenarnya nggak ada bukti konkret apakah hal itu benar atau enggak. Dan sebenarnya juga nggak ada yang ngebantah juga tentang hal ini, jadi ini di tengah-tengah gitu. Tapi beberapa orang NBA itu sempat ngomong kalau rumor tersebut itu memang betul-betul benar adanya.
Dan memang faktanya seperti itu gitu. Dan dari mulai ditangkapnya DeLon karena senjata api sampai soal isu hubungan gelapnya dengan ibu dari LeBron James, akhirnya pada tahun 2010 dia tuh quote-unquote dibuang dari Cavaliers ke Timberwolves. Karena performanya yang terus menurun dan sikapnya yang bisa dibilang cukup bermasalah dan kayaknya udah gak bisa dibenerin gitu. Dan begitu dapetin DeLon, Timberwolves juga malah ngelempar dia balik ke Celtics gitu. Yang adalah tim profesional pertamanya si DeLon ini. Dan pada tahun tersebut, DeLon itu mengalami tahun terburuk sepanjang karirnya di Celtics karena benar-benar losing the grip dan semakin mengalami degradasi secara skill. Seperti yang bisa diekspektasikan, Celtics ini juga akhirnya membuang DeLon seperti tim-tim sebelumnya. Dan lebih parahnya lagi, dia juga pada era-era itu bercerai dengan Kimberly Watt. Yang akhirnya menjadi mantan istrinya, yang sebenarnya Kimberly ini sendiri cukup menjaga DeLon lah pada kala itu. Nah, dengan banyaknya masalah yang ada di tahun 2010 terhadap DeLon, untungnya ada satu tim, yaitu adalah Dallas Mavericks, yang masih mau nerima DeLon setelah melihat pengalamannya bermain. Apalagi kan Doi juga pernah main di satu tim sama LeBron James, mungkin bisa ngasih insight lebih. Sayangnya itu nggak bertahan lama, karena kondisi bisnis dan politik NBA waktu itu cukup kacau antara serikat pemain dan juga pemilik tim, sehingga berdampak pada diterapkannya lockout, alias pemberhentian seluruh pertandingan dari bulan Juli sampai Desember 2011. Dan selain pertandingan yang berhenti total, pemain juga sama sekali nggak digaji dan tidak boleh memakai fasilitas dari tim. Karena kan memang nggak ada duit yang berjalan lah selama beberapa bulan lockout tersebut. Dan si DeLon yang biasanya jadi atlet dengan gaji yang super gede dan stabil dan berada di tim besar, akhirnya harus mengalami kebangkrutan selama beberapa bulan tersebut. Karena ternyata dari awal berkarir di NBA, dia tuh memang nggak pernah yang namanya ngatur keuangannya dia. Dan sering seenaknya beli barang-barang mewah, kayak rumah, barang-barang lain yang mahal-mahal, branded things, tanpa memikirkan budget ataupun nabung buat masa depannya dia. Bahkan saking nggak punya duitnya ya, DeLon ini dan tunangannya yang pada saat itu tinggal di mansion seharga $1 juta, karena kan dia udah tunangan lagi tuh setelah cerai gitu ya, itu akhirnya harus terpaksa masak air di panci ya buat mandi. Karena water heater mereka itu rusak dan dia tuh udah nggak punya uang lagi buat ngereparasi water heater tersebut. Jadi yang secara finansial mulai hancur. Selain itu memang selama lockout berlangsung, DeLon ini juga harus terpaksa bekerja di sebuah home shopping, yaitu adalah Home Depot. Sebuah perusahaan alat-alat rumah yang ada di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia mungkin kayak S Hardware gitu ya. Untuk memenuhi memang kebutuhan sehari-harinya, kayak makanan dan juga kebutuhan bulanan lainnya, yang memang harus dia bayar sebagai tagihan-tagihannya. Nah, lalu setelah lockout selesai, dengan hidup yang udah mulai turun itu, di bulan Januari 2012, pertandingan NBA kan kembali lagi dilaksanakan. Dan akhirnya dengan mulai kembali lagi pertandingan ini, bisa dibilang DeLon ini ya hidupnya mulai naik perlahan lagi lah. Jadi udah mulai dapat duit lagi. Tapi memang catatan kriminalnya selama beberapa tahun belakangan itu memang mencegah dia itu buat dapetin tempat tinggal di Dallas, kota di mana timnya itu berada. Bahkan dia juga terpaksa buat tidur di mobil atau di ruang locker tempat latihan mereka karena memang dia tidak dapat tempat tinggal. Nah, tapi sekali lagi masih ada secercah keberuntungan lagi untuk DeLon. Waktu salah satu pemilik Dallas Mavericks yaitu Mark Cuban ngasih dia tempat tinggal setelah ngelihat kalau keadaan mental dan finansialnya DeLon ini sedang tidak baik-baik aja. Jadi karena ini salah satu pemainnya ya udah dia bantuin gitu. Tapi jelas siapa juga sih ya yang bakal tahan dari yang tadinya tiba-tiba kaya dan punya duit banyak banget, terus harus mengalami semua kesulitan tadi. Pasti tentunya kesehatan mentalnya makin gak bener. Dan memang dari awal yang udah punya penyakit mental, ya tentunya makin menurun dan makin gak stabil. Apalagi bisa dibilang bipolar itu gak bisa sembuh 100%. Dan itu akhirnya memperparah masalah emosinya yang makin gak bisa dikontrol. Dan bener aja, di NBA musim 2012-2013, emosinya DeLon ini kembali meledak dan mulai bersifat agresif ke wasit pada kala itu. Bukan hanya ke wasit, pemain musuh juga kena dan bahkan pemain Dallas sendiri. Dan dari semua sikapnya itu, akhirnya DeLon ini dipecat dari Dallas pada akhir bulan Oktober 2012. Nah, semenjak keluar dari Dallas, DeLon ini sempat main di beberapa tim Cina dan Venezuela sepanjang tahun 2013 sampai 2014. Tapi memang kondisi industri basket di luar Amerika kan tentunya kurang bagus ya. Yang akhirnya karena kurang bagus tersebut, memaksa DeLon ini akhirnya buat pindah sana-sini dengan income yang tetap gak stabil. Dan dengan income-nya yang makin gak stabil ini, DeLon ini malah menikah lagi dengan tunangannya.
dan akhirnya punya 2 anak laki-laki dalam pernikahannya tersebut. Yang secara logika kan malah menambah beban pengeluaran buat susu, sekolah, dan segala kebutuhan anak-anaknya gitu ya. Yang tentunya nggak boleh asal-asalan ngurusnya. Kalau nggak kan jadi gembel lagi nanti gitu ya. Dan sampai memang akhirnya pada bulan Januari 2015, DeLon ini terbang kembali ke Amerika setelah dia tuh direkrut sama tim Texas Legends yang bisa dibilang mungkin sebagai Liga 2 dari NBA lah. Tapi lagi-lagi, dia kali ini harus dikeluarkan dan pensiun setelah mengalami season ending injury atau bisa dibilang cedera berat yang melibatkan bagian tubuh utama seperti lutut ataupun ankle yang bisa dibilang sangat dibutuhkan sama semua atlet basket. Nah, dengan season ending injury tersebut, karirnya itu sebagai pemain basket juga akhirnya mengalami ending yang bisa dibilang tidak indah sama sekali. Karena selain dia kehilangan pekerjaannya, dia juga harus mikir bagaimana caranya dia menghadapi kehidupan dia tuh yang masih panjang bersama dengan tunangannya yang udah jadi istrinya dan juga kedua anaknya yang masih balita pada saat itu gitu. Tabungannya juga udah semakin menipis dan ini bikin juga dia makin down dan juga bisa dibilang makin depresi. Karena sampai pada bulan Juni tahun 2016, cuma sekitar 1 tahun setelah pensiun dini dari karir basketnya, DeLon ini kembali menjadi trending di dunia maya. Bukan karena prestasinya masuk lagi ke NBA atau dapat tawaran lagi dari tim basket mana gitu. Tapi ternyata karena foto dirinya yang kesebar di mana dia tuh kelihatan sedang mengemis dan minta-minta di suatu daerah di Temple Hills, Maryland. Walaupun DeLon pada saat itu langsung membantah hal tersebut. Tapi kenyataan harus berkata lain. Karena wajah DeLon ini kembali lagi jadi trending di awal tahun 2020. Ketika sebuah video menunjukkan DeLon yang diborgol dalam keadaan bertelanjang dada di pinggir jalan, setelah ketahuan berkelahi dengan pejalan kaki lain. Dan selain itu, masih di tahun 2020, dia itu juga mengundang pembicaraan seluruh dunia, sosial media, ketika lagi-lagi ketahuan mengemis di daerah Dallas, tempat dulu doi bertanding jadi NBA star gitu. Dan setelah foto dan video tersebut tersebar luas di internet, akhirnya Mark Cuban yang adalah mantan bos DeLon itu memutuskan buat ngebantu untuk ngasih tempat tinggal dan juga perawatan rehabilitasi kepada dia. Karena ternyata si DeLon ini setelah diperiksa, ternyata dia itu kecanduan obat-obatan terlarang setelah dirinya pensiun dari NBA dan mengalami depresi berat. Tapi lagi-lagi, walaupun udah dikasih tempat tinggal dan biaya kesehatan secara gratis, DeLon ini kembali kelihatan ngemis lagi di daerah Virginia dan itu baru aja kejadian sekitar 1 bulan ke belakang di bulan Juli 2022. Tapi kali ini sampai memang media-media nasional kayak Good Morning America juga ikut nge-reach out DeLon buat nginterview dia soal keadaannya sekarang. Dan jawabannya DeLon pada kala itu, ya dia cuma bilang bahwa ya dia udah punya keluarga dan dia gak mau bergantung sama orang lain sepenuhnya, dia gak mau nyusahin orang lain, dan dia pengen bertanggung jawab sama semua masalah yang bisa dia bilang dia ciptakan sendiri. Walaupun bisa dibilang omongannya ini cukup kontradiktif ya, karena kenyataannya dia kan mengemis di jalanan, bukan kerja gitu. Dan itu kan bergantung sama pemberian orang lain gitu, jadi sebenarnya logikanya nggak nyampe gitu, nggak nyambung gitu, dan justru malah bikin malu keluarga dan anak-anaknya tentunya dong, apalagi nanti kalau anaknya udah gede lihat rekaman bapaknya ngemis-ngemis di jalan, itu benar-benar sangat-sangat memalukan pastinya. Dan selain itu DeLon juga bilang kalau sebenarnya keadaan mental itu selama bertahun-tahun sebelum direhab itu sebenarnya udah kacau balau banget, sampai otaknya itu hampir aja benar-benar rusak karena obat-obatan terlarang yang dia pakai, apalagi obat-obatan yang dia pakai ini pasti obat-obatan yang bisa dibilang dari supplier-supplier yang murah karena duitnya juga udah gak ada gitu. Jadi ini pasti obat deh kacrut banget gitu. Dan memang kalau pada saat itu dia terlambat di rehab, dia bilang dia tuh bisa benar-benar meninggal dunia. Untuk si Mark Cuban itu ngebantuin dia gitu ya. Walaupun habis dibantuin gitu lagi. Nah tapi setelah selesai di rehab, katanya dia juga ngaku kalau dia tuh ikut kerja di tempat rehab tersebut dan keadaan mentalnya udah jauh lebih baik lah. Dan walaupun sempat kelihatan mengemis, DeLon tuh masih punya harapan kecil. Sebenarnya kalau dia tuh mungkin suatu saat nanti masih bisa berkarir kembali di bidang olahraga basket. Walaupun jelas kata dia nggak mungkin di NBA lagi. Tapi setidaknya mungkin dia bisa jadi pelatih atau mungkin apapun lah yang masih berhubungan sama olahraga basket. Karena bagaimanapun itulah yang bisa membuat dia tetap waras. Susah juga sih menilai DeLon ini salah atau enggak, karena dia punya penyakit mental juga dan mental nggak stabil, dan akhirnya memang mental nggak stabilnya itu yang membuat dia tuh jadi kehilangan pekerjaan, nggak bisa jadi pemain NBA lagi, dan sekarang kelihatan ngemis. Tentunya minta-minta itu udah pasti salah ya, tidak ada yang benar itu dari minta-minta, tapi semoga DeLon West ini bisa ngedapetin kehidupan yang jauh lebih baik lagi di waktu mendatang. Semoga ada sebuah harapan baru nanti yang bisa dimanfaatkan, dan semoga
kesempatan baru tersebut itu bisa dimanfaatkan betul-betul supaya nggak keulang lagi video-video dia yang kelihatan ngemis lagi gitu. Karena kasihan sekali gitu sebenarnya pemain NBA bisa berakhir demikian. Sebenarnya kalau ngomongin atlet-atlet sport di Amerika seperti misalnya kayak footballnya itu memang banyak banget yang akhirnya jadi gelandangan ya. Jadi petinju lah segala macam itu banyak banget yang memang akhirnya fail dan filing for bankrupt biasanya. Cuman salah satu yang paling parah adalah memang Delonte West ini. Dan good luck lah buat Delonte West. Walaupun Doi juga gak bakal nonton video gue. Gak ngerti juga di bahasa gue. Tapi semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa kalau kita lagi di atas ya setidaknya nabung. Biar nanti kalau lagi kondisinya lagi kemarau ya pancaroba keuangan. Kita bisa survive dan bertahan. Sampai jumpa semuanya di cerita-cerita selanjutnya. Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang bisa memberikan kita inspirasi lewat cerita hidupnya. So see you on another story guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it